Ini merupakan kondisi pakaian lengkap yang digunakan praktikan sebelum melakukan praktikum. Praktikan harus menggunakan masker untuk menghindari terhirupnya gas beracun. Google Glass digunakan untuk menghindari adanya percikan larutan kimia atau panas saat bekerja di laboratorium. Selain itu, rambut juga harus dalam keadaan pendek ataupun diikat. Jas laboratorium harus digunakan dengan benar, yaitu tertutup seluruh kancingnya dan berlengan panjang. Perhatikan bahwa sarung tangan yang digunakan tidak robek ataupun berlubang. Jas laboratorium berfungsi untuk memproteksi tubuh dari kontak dengan bahan-bahan berbahaya yang ada di laboratorium. Celana yang digunakan harus melindungi hingga mata kaki dan diwajibkan untuk menggunakan sepatu tertutup untuk menghindari resiko kecelakaan. Beberapa peralatan yang diperlukan dalam percobaan ini adalah pipet volume, pipet tetes, buret, lampu iot, corong gelas, gelas arloji, sendok sungu, pengaduk gelas, filler, gelas beker, lampu takar, dan gelas ukur. Beberapa bahan yang diperlukan dalam percobaan ini adalah larutan yang akan diselidiki kandungan tembaganya, larutan Ki 10%, larutan NH4CNS 10%, KiO3, H2SO44N, indikator amilum, aquades, dan larutan Na2S2O3 0,1N. Banyaknya padatan yang digunakan merupakan hasil perhitungan sesuai dengan konsentrasi dan volume larutan baku primer yang ingin dibuat. Setelah penambahan aquades sampai tanda batas, lampu takar harus ditutup lalu dibolak-balikkan agar larutan menjadi homogen. Standarisasi dilakukan untuk mengetahui konsentrasi Na2S2O3 secara tepat. Larutan baku primer akan dipipet sebanyak 10 ml menggunakan pipet volume dan filler untuk dimasukkan ke dalam lampu iot. Kemudian, lampu iot digoyangkan agar larutan menjadi homogen. Selama titrasi, lampu iot harus digoyangkan agar titran merata di seluruh larutan dalam lampu iot atau larutan menjadi homogen. Warna kuning pucat menunjukkan bahwa titik akhir titrasi sudah dekat. Larutan akan menjadi berwarna biru kehitaman setelah ditambahkan indikator amilum. Hilangnya warna biru menandakan titik akhir titrasi.
Pada tahap ini, dilakukan pemipetan 10 ml larutan yang akan diselidiki kandungan tembaganya dengan menggunakan pipet volume dan filler. Kemudian, labu iod digoyangkan agar larutan menjadi homogen. Selama titrasi, labu iod harus digoyangkan agar titran merata di seluruh larutan dalam labu iod atau larutan menjadi homogen. Warna kuning pucat menunjukkan bahwa titik akhir titrasi sudah dekat. Larutan akan menjadi berwarna biru kehitaman setelah ditambahkan indikator amilum. Larutan amilum berperan sebagai indikator. Warna biru lemah menandakan titik akhir titrasi semakin dekat. Penambahan NH4CNS 10% akan memungkinkan larutan menjadi berwarna putih susu ketika titrasi berakhir. Warna putih susu juga menandakan titik akhir titrasi.